Oke, jadi hari ini udah selesai semua untuk upgrade interiornya di Pajero yang ini. Jadi sebelumnya Pajero ini kan udah saya sebutin dari awal, udah upgrade di FCM Adaptive Cruise Control dan di bagian interior juga di bagian speedometer dan lain-lain. Nah, hari ini kita balik lagi ke sini untuk upgrade kedua di all new Pajero Sport ini. Dan nanti juga bakal ada part ketiganya. Part ketiganya itu kita akan upgrade di bagian eksteriornya. Jadi sementara kita upgrade di bagian interiornya dulu, sembari kita menunggu spare part yang lagi kita datengin dari Thailand. Nah, sebelumnya Pajero ini udah pasang FCM dan Adaptive Cruise Control. Sebelumnya untuk logonya dia masih timbul biasa ya. Sekarang udah kita ganti pakai yang akrilik atau yang model kaca. Oke, sekarang kita sudah di bagian interiornya. Dan kalau kalian lihat ini mungkin masih sama ya. Belum ada yang dirubah di bagian interior. Nah, jadi apa nih yang kita ubah di bagian interior kali ini? Sebelumnya kita akan bahas fitur-fitur yang sebelumnya kita udah pasang di Pajero ini. Jadi sebelumnya ini juga sudah pasang Adaptive Cruise Control. Bisa kalian lihat di sebelah sini, ketika kita klik seperti ini, dia akan muncul jarak 3 seperti ini, dan kita bisa setting di bagian sebelah sini. Ada jarak 2, 1, dan 3. Jarak 3 lebih diutamakan ketika kecepatan sedang di posisi tinggi atau sedang di kecepatan tinggi. Kita lebih baik menggunakan jarak yang paling jauh. Ketika kita berkendara kecepatan rendah, lebih baik kita taruh di jarak yang paling dekat, karena biar lebih sensitif dan lebih dekat dengan jarak kendaraan yang lain. Karena kalau terlalu jauh nanti keisi dengan mobil yang lain. Ada speed limiter juga di bagian sebelah sini. Ketika kita on seperti ini, dia akan muncul limit off seperti itu. Dan ketika kita klik ke bawah seperti ini, dia akan muncul angka 30. Nah, ini speed limiternya berfungsi untuk membatasi kecepatan. Nah, kecepatan ini bisa di set nyampe 150 dan minimal di kecepatan 30. Lalu apa fungsinya? Untuk speed limiter ini fungsinya untuk membatasi kecepatan. Jadi misalkan kita set di 30 seperti ini, lalu kita jalan, maka ketika kecepatan mencapai 30, otomatis kecepatan tidak akan mau nambah lagi atau tidak akan mau melebihi dari 30. Meskipun pedal gas sudah kita injak nyampe mentok. Nah, selain itu di sebelah sini juga ada tombol FCM seperti ini ya. Nah, yang sebelumnya memang untuk tipe Dakar, untuk varian Dakar sudah ada tombol ini dan hanya difungsikan untuk tombol UMS. Kali ini tombol ini bisa dua fungsi, yaitu menjadi tombol FCM seperti ini. Ada FCM jauh, FCM tengah, dan FCM dekat. Jadi FCM ini berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya tabrakan. Contoh misalkan ketika kita berkendara, lalu tiba-tiba di depan ada pengereman mendadak, kita nggak sempat rem, maka secara otomatis mobil ini akan ngasih warning di speedometer brake 3 kali. Ketika 3 kali kita nggak injek rem, otomatis si mobil yang akan mengambil alih atau si sistem yang akan mengambil alih. Jadi tetap aman. Dan buat teman-teman yang nanya fitur ini nggak dipakai di daerah-daerah, justru fitur ini dipakai dimanapun, karena ini adalah fitur safety, bukan fitur untuk memanjakan kita berkendara. Oke, kita lanjut. Di bagian sebelah sini, ini mungkin masih sama dengan yang sebelumnya, masih menggunakan head unit Tesla yang 12 in. Namun kalau kita turun seperti ini sudah ada yang beda. Di sini sudah ada wireless charger. Nah, karena kan wireless charger ini hanya untuk Pajero facelift ya. Tapi kenapa ini bisa dipasang? Karena di bagian interiornya sudah kita rubah full menjadi interiornya Pajero facelift seperti ini. Dari mulai speedometer sudah kita ganti menggunakan speedometernya Pajero facelift. Fiturnya pun fitur Pajero facelift, memang yang Ultimate 2019 pun sudah ada. Lalu di bagian sebelah sini ada nano air purifier. Nah, kenapa nano air purifiernya di sebelah sini? Karena untuk panel AC originalnya sudah tidak kita gunakan lagi, maka secara otomatis nano air purifier yang biasanya ada settingan di sebelah speedometer sebelah sini sudah tidak kita pakai lagi karena tidak ada komponen pendukungnya, yaitu panel AC. Maka kita pindahin tombolnya di sebelah sini. Namun ini tetap masih rapi ya. Tuh, ada logo nano di sebelah sini. Dan ngomong-ngomong, ini apa nih nyala merah? Nah, ini wireless charger. Jadi ketika kita taruh handphone yang sudah support wireless charger di sebelah sini, nanti indikatornya akan berubah menjadi warna hijau. Dan ketika sudah warna hijau, itu artinya si wireless charger itu
sedang melakukan pengisian baterai di handphone teman-teman. Nah, ketika sudah penuh, otomatis indikatornya akan berwarna kuning menandakan bahwa pengisian sudah selesai. Bisa kita offin manual seperti ini, atau bisa kita ambil handphonenya dari tempat wireless charger ini. Nah, ngomong-ngomong dari tadi kita ngomong itu posisi transmisi masih di D, tapi handbrake nggak nyala ya. Tapi mobil juga nggak jalan. Kira-kira apa nih? Nah, jadi di bagian sebelah sini, kalau kalian perhatiin dari tadi, ada indikator auto hold seperti ini. Nah, ini jadi fiturnya pun sudah mengikuti fiturnya Pajero Facelift. Nah, ketika kita di posisi D seperti ini, lalu kita aktifin auto hold dan akan berwarna hijau seperti itu, mobil tidak akan jalan. Dan dibarengin stop lampnya nyala seperti itu. Jadi ketika kita lepas remnya seperti ini, dia otomatis mati, dan ketika kita rem, dia nyala. Dan ini hanya berfungsi ketika kita melakukan pengereman. Jadi ketika kita ke D seperti ini, dia akan otomatis berubah menjadi indikatornya warna hijau. Memudahkan kita ketika berada di lampu merah atau macet-macetan. Kita nggak perlu lagi ke netral, ke D, ke netral, ke D. Karena ketika kita lebih sering menggunakan transmisi ini dari N ke D terus, itu kurang baik. Jadi untuk transmisinya juga kurang bagus. Jadi lebih baik tetap di D, kita injek rem kalau memang sebentar, atau kita langsung dorong ke P kalau memang itu terlalu lama berhentinya. Nah, kenapa Mitsubishi mengeluarkan auto hold ini? Selain untuk memudahkan kita ketika posisi macet atau posisi di lampu merah, ini juga untuk menjaga si transmisi itu jadi lebih awet. Jadi nggak kita bolak-balik terus ke netral D, kita tetap diposisikan di posisi D dan auto hold tetap aktif seperti itu. Mobil nggak jalan juga, dan ketika kita mau jalan, cukup kita toel pedal gas di sebelah sini sedikit aja, seperti ini, dia akan rilis secara otomatis. Nah, artinya ketika kita rem lagi, otomatis indikatornya akan berubah menjadi warna hijau lagi. Oke, kita naik ke bagian atas sebelah sini. Di sebelah sini sudah ada spion DVR yang seperti ini. Jadi ini ada dua kamera juga, bisa kamera depan, bisa kamera belakang. Jadi ini untuk tampilan depannya seperti ini. Kameranya kita geser lagi ke kamera belakang. Ini akan memunculkan dua opsi kamera, dan opsi kamera sebelah sini ini kamera belakang, dan sebelah sini ada kamera depan. Kalau kita klik sekali lagi, dia akan balik ke kamera belakang. Nah, untuk produk ini juga bisa kalian dapetin di Super Mechanic. Oke, selain itu kita buka di sebelah sini. Sebelah sini mungkin masih tampak biasa aja ya, nggak ada yang berubah. Tapi ketika kita buka seperti ini, di sini sudah ada lampu penerangan ketika kita menggunakan cermin ini. Dan itu bukan hanya di sebelah kiri, ini juga ada di bagian yang sebelah kanan. Untuk sun visor ini bisa kalian dapetin di Super Mechanic. Nah, ini lampu juga bisa ganti, mau warna merah atau biru atau apapun itu, terserah kebutuhan teman-teman mau warna apa. Oke, ada satu fitur yang ketinggalan. Jadi untuk auto hold ini bukan hanya sekedar auto hold, tapi ini juga berfungsi sebagai auto parking brake. Ketika kita masuk ke posisi P, ini otomatis akan parking brake secara otomatis tanpa kita harus naikin handbrake-nya ke atas. Nah, ketika kita tarik lagi posisinya ke posisi D, dan otomatis dia akan rilis seperti ini. Jadi nggak perlu kita toel-toel handbrake lagi, langsung aja jalan seperti biasa. Dan ketika kita balik lagi ke P, dia otomatis akan handbrake lagi. Nah, ada satu lagi fitur ketika kita posisi D dan auto hold nyala seperti ini. Kita kan terlalu nyantai mungkin ya kalau di macetan seperti ini, atau nungguin istri atau nungguin teman lagi belanja di Indomaret ataupun apa itu. Kita nggak sabar nih, kita mau turun, tapi posisi masih di posisi D seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi di mobil ini? Coba aja langsung kita cobain. Nah, ini posisi masih di transmisi D ya. Auto hold aktif, kita akan buka pintu ini. Dia akan muncul warning seperti ini, injak pedal rem, dan otomatis dia diambil alih oleh rem parking
elektrik ini. Jadi dia akan otomatis parking brake secara otomatis ketika posisi di D kita buka pintu. Nah, kalian bisa lihat sebelah sini posisinya masih di transmisi D. Jadi bukan hanya memanjakan kita untuk fitur auto hold ini, juga banyak fitur safety yang kita dapetin di auto hold ini. Dan auto hold ini bisa kalian juga dapetin di tentunya di mana, di Super Mechanic dong. Sekarang kita akan masuk ke bagian baris kedua. Kira-kira apa yang ada di baris kedua, langsung aja kita lihat ke belakang. Oke, kita masuk ke baris kedua. Di sebelah sini ada yang beda juga ya, di bagian belakang sini. Ini ada USB charging dan colokan 150 watt atau AC 220 volt. Nah, ini biasa berfungsi untuk teman-teman yang memang sering melakukan pekerjaan di dalam mobil menggunakan komputer atau laptop. Bisa kalian colokin di sebelah sini untuk ngecas laptopnya. Atau bisa juga langsung untuk nyolokin charger seperti biasa, atau bisa juga kalian pakai di USB ini. Dan di sebelah sini ada lampu penerangan atau lampu ambient light warna merah, menandakan bahwa ini adalah strum, seperti itu. Selain itu, di bagian sebelah sini juga ada TV headrest. Kita bisa nyalain TV headrestnya seperti ini, dan nyalain juga di TV headrest yang sebelah kiri. Nah, ini untuk TV headrestnya seperti ini. Ini mobil udah full banget aksesorisnya, dan mungkin ini bisa dapat mobil satu untuk aksesoris saja. Oke, ini pakai yang Asuka ya. Selain itu juga velg udah ganti di bagian sebelah sini. Dan ini adalah Pajero yang tipe Rockford. Dan di bagian sebelah depan sini dia juga ada fog lamp yang 4 titik. Kita mundur ke bagian sebelah sini. Di sebelah sini masih tampilan standar biasa, belum ada perubahan. Namun kalau kalian perhatikan di atas sebelah sini, ini sudah menggunakan spoilernya Pajero facelift. Part ketiga nanti kita akan balik lagi ke sini, akan merubah bagian belakangnya. Jadi omnya setelah perhatiin, bersih sedikit. Setelah omnya perhatiin spoiler dan tampak muka belakangnya, tampak pantat belakangnya, kayak ada yang aneh ketika menggunakan spoiler Pajero facelift. Jadi omnya memutuskan untuk mengganti bempernya dan stop lampnya menggunakan Pajero facelift. Namun untuk bagian depan omnya tetap mempertahankan model yang lama ini, karena untuk model yang terbaru omnya kurang suka, hanya suka di bagian belakang sebelah sini. Nanti kita akan ganti mulai dari stop lampnya, dan tidak ketinggalan juga di sebelah sini nanti kita akan pasangkan power back door. Jadi buat apa udah canggih-canggih semua, power back door belum ada. Nanti kita akan pasangin juga nih power back door-nya di Pajero ini. Jadi buat teman-teman pokoknya pantengin aja terus apa aja yang akan kita upgrade di Pajero Indonesia. Pokoknya pantengin aja terus di YouTube kita atau di Instagram Super Mechanic. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.